Saudara-saudara, malam ini kita akan memulai beribadah secara daring dari rumah masing-masing. Malam ini ibadah keluarga Nuansa Pelkat PKB. Sekarang ini kita sudah mulai terbiasa dengan pola hidup yang baru. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini semua akibat pandemi yang masih juga belum berlalu. Semoga setelah vaksin semua, kita bisa hidup normal. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hidup susah, tetapi Tuhan tetap pelihara kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Itu semua karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat PKB GPIB Petra, Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Dari nyanyian Kidung Keesaan 2 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Juru Selamat, umat datang menghadap hadirat-Mu karena Engkau telah menuntun kami. Kami mengucap syukur kepadamu melalui doa dan pujian, sebab Engkau telah membebaskan kami dari berbagai derita sepanjang minggu lalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau menyertai kami. Pimpinlah seluruh ibadah kami ini oleh Roh Kudus, sehingga kami berjumpa dengan Engkau melalui pemberitaan firman-Mu, dan kami boleh membawa damai dan berkat untuk membangun persekutuan keluarga di mana Yesus Kristus memerintahkan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan membacakan yang menjorok keluar dan Bapak Ibu akan membacakan yang menjorok ke dalam. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia memendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Silakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Bakti 243 ayat 1 sampai dengan 3. Kasih setia Tuhan.
Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melambai hartaku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tenteram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Hati kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Hosea 3 ayat 1-5, yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata padanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ada yang pernah ingat gak? Mungkin gak semua orang suka lagu dangdut ya. Tapi kayaknya lagu ini cukup populer, judulnya Sakit Gigi. Yang kata-katanya begini, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biarlah tak mengapa, rela aku rela. Nah, potongan dari kalimat syair yang dituliskan oleh Maggie Z ini mau menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya gak ada seorang pun yang mau dikhianati. Karena pengkhianatan itu begitu menyakitkan dan pasti melukai. Yang berat dalam cinta itu bukan pengorbanan, tapi memaafkan pengkhianatan. Namun disinilah kasih itu diuji. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, kasih merupakan ciri khas dari orang Kristen. Tetapi
meski dia menjadi ciri khas dari orang Kristen, dalam penerapannya tidaklah segampang pengucapannya. Apalagi mengasihi orang yang telah berkhianat kepada kita. Jelas itu tidak mudah. Ada satu cerita Bapak Ibu, dan ini kisah nyata. Dulu pada saat saya melayani di satu jemaat, ada seorang ibu yang dia ini baru kenal Tuhan Yesus itu pada saat dia menikah. Dia aktif di pelayanan dan dia seorang pengurus Pelkat PKP. Ibu ini sangat baik, suaranya juga sangat bagus. Tapi di balik pelayanannya yang begitu luar biasa, di balik suaranya yang begitu indah, ternyata hatinya sangat sakit. Berulang kali suaminya menyakiti hatinya. Jadi suaminya ini suka berselingkuh, dan bukan 1-2 kali, tapi berkali-kali. Dan hasil dari perselingkuhannya itu, dia mendapatkan seorang anak perempuan, dan luar biasanya Bapak Ibu, anak perempuannya ini dipelihara, dijaga oleh ibu ini. Bayangkan itu, saya sampai nggak habis pikir itu, hati ibu ini begitu mulianya begitu ya. Kenapa anak suaminya dengan perempuan lain ini mau dipelihara oleh ibu ini? Karena perempuan selingkuhan suaminya itu lari ke laki-laki lain. Dan dengan legowo ibu ini mau menerima anak ini, begitu juga mau menerima kembali suaminya dalam kondisi sakit. Dia waktu itu kena sakit kelamin. Dan pada saat dia sembuh, dia melakukan satu kejahatan tindak kriminal, lalu dia dipenjara. Tapi ibu ini tetap setia untuk mengunjungi bapak itu. Setelah keluar dari penjara, bapak ini kembali ke istrinya, ke ibu ini. Namun setelah dia sembuh dari penyakitnya, setelah dia keluar dari penjara, nggak nyampe setahun, dia kembali melakukan kebiasaan lamanya. Dia lari kepada perempuan lain. Dan itu terus berulang dilakukan oleh bapak ini. Dan pada akhirnya ibu ini menyerah. Dia membiarkan suaminya pergi bersama perempuan lain. Dan dia tetap katakan, kalau suami saya mau kembali kepada saya, saat ini Bu Pendeta, saya kembalikan ke anak-anak saya. Bapak Ibu, anak-anaknya itu 3 orang sudah menikah. Dan dan perselingkuhan yang dilakukan suaminya itu sudah jauh sebelum anak-anaknya menikah. Dan sampai anak-anaknya sudah menikah, dia sudah punya cucu, tetap itu dia lakukan. Lalu dia bilang, udah Bu Pendeta, sekarang tergantung dari anak-anak. Kalau anak-anak mau menerima bapaknya, saya sebenarnya sebagai istri udah gak ada rasa lagi, tapi saya tetap mengasihi dia karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup saya. Itu pernyataan ibu itu sebelum saya waktu itu mutasi ke jemaat yang lain. Bapak Ibu, saya berpikir meskipun ibu ini baru mengenal Kristus dalam hidupnya, dia bukan seorang yang dari lahir kenal Tuhan Yesus, tapi ternyata kasih kesetiaannya itu teruji. Meski memang pada akhirnya dia harus kecewa lagi karena dia dikhianati. Tapi dia secara pribadi sudah menunjukkan kasihnya yang tulus kepada pasangan hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa seringkali kita mengkhianati kasih Tuhan? Kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri adalah bahwa natur dosa yang ada dalam diri kita seringkali membawa kita kepada ketidaksetiaan kepada Allah. Kita sangat rentan untuk jatuh dalam lubang dosa.
Kasih kita kepada Allah begitu mudah beralih kepada hal-hal lain seperti materi atau kepada sesuatu yang menawarkan kenikmatan semu. Kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan jika diperhadapkan pada posisi Nabi Hosea? Apakah Bapak Ibu akan tetap setia mengasihi dan mau menerima pasangan sebagaimana Hosea menerima Gomer kembali? Rasanya agak mustahil untuk kita lakukan. Rasanya berat untuk kita lakukan karena ini merupakan satu pengkhianatan. Namun seperti ibu yang saya ceritakan tadi, dan juga itu berlaku atas kehidupan Hosea, mereka mau menerima pasangannya kembali. Hosea mau menebus Gomer dengan cara membelinya seharga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai, yakni seharga seorang budak pada masa itu. Patutkah Gomer mendapatkan perlakuan Hosea yang sedemikian setelah dia mengkhianati dan menyakiti hati suaminya? Jelas sebenarnya Gomer tidak layak untuk menerima kasih Hosea. Tapi cinta kasih menutupi kesalahan dalam ikatan suami istri. Lalu bagaimana nih dengan hubungan kita terhadap pasangan hidup kita? Sejauh mana kata maaf itu kita lontarkan setiap saat ketika kita menjumpai pasangan kita melakukan kesalahan, menyakiti hati kita, atau mungkin justru mengkhianati kita. Terlebih saat ini perceraian itu sangat marak. Dan kasusnya tidaklah terlalu berat. Misalnya ya karena dia sudah tidak mampu lagi bekerja. Atau karena menganggap bahwa istrinya tidak bisa memberikan seorang anak bagi keluarga rumah tangga mereka. Atau juga mungkin karena istrinya tidak bisa memasak. Hal-hal sepele. Tetapi sesungguhnya dirinya ingin terlepas dari ikatan perkawinan itu. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kita? Dari Hosea ini kita belajar Bapak Ibu. Memaafkan, mengampuni pasangan kita. Sehingga bagi yang muda-muda memang keinginan untuk menikah itu pasti dimiliki oleh setiap orang. Ya. Tetapi ingatlah bahwa menikah itu adalah siap untuk membuat dan setia terhadap komitmen. Komitmen yang dibuat itu, komitmen yang diucapkan itu bukan komitmen yang didengar oleh dua belah pihak. Tapi komitmen yang diucapkan itu komitmen yang didengar oleh Tuhan dan Tuhan memberkati, Tuhan merestui. Maka kita yang berkomitmen dengan pasangan kita harus tetap setia. Apapun yang terjadi, bagaimanapun itu sebabnya. Pada saat berpacaran, pada saat proses pengenalan, kenalilah dia dengan sebaik-baiknya. Tanyakan kepada Tuhan, apakah dia adalah pendamping yang sepadan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kalau dia adalah pasangan yang Tuhan siapkan bagi kita, dan itu berasal dari Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk
hidup bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan yang dilakukan Hosea adalah miniatur dari kasih dan tindakan Allah kepada Israel. Pada ayat 1b jelas dikatakan di sana, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Gomer, wanita sundal, adalah gambaran dari bangsa Israel yang tidak setia, yang mengkhianati Allah dan berzina dengan menyembah kepada allah-allah lain. Mereka begitu menyukai kue kismis, yakni sesuatu persembahan yang istimewa yang dibawa sebagai persembahan kepada dewa Baal. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun keadaan manusia jauh dari Tuhan dan seringkali berulang kali mengkhianati Tuhan, tapi ternyata Tuhan tetap setia mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dan seharusnya kasih kita kepada pasangan hidup kita pun seharusnya tidak pernah berubah. Sejak awal kita masuk ke gedung gereja, melakukan atau ikut dalam pemberkatan perkawinan di mana kitalah yang diberkati Tuhan dan mengucapkan janji setia, berkomitmen untuk tetap setia, maka itu adalah saat di mana kasih itu diuji. Saat di mana kasih itu terus kita nyatakan kepada pasangan hidup kita. Cinta kita kepada pasangan kita adalah cinta meskipun istriku ABCDE, meskipun suamiku ABCDE. Enggak ada alasan yang membuat kita untuk tidak lagi mencintai dia. Kita tetap seharusnya mengasihi, mencintai dia karena dia adalah pasangan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai pendamping hidup kita. Kita memulainya dengan cinta, maka kita harus mengakhirinya dengan kematian. Dan itu adalah perkawinan Kristiani. Sekali seumur hidup. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh alasan apapun. Dan itu sangat alkitabiah. Dari mana kita belajar itu? Dari cinta Tuhan kepada kita. Berapa sering kita mengkhianati dia, berapa sering kita menjauhi dia, tapi lihat, dia tetap mengasihi kita. Dia menebus kita. Dia menjadikan kita sebagai miliknya seutuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin kita juga mengasihi dia seperti dia mengasihi kita. Kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita itu sangat mahal. Dan tidak berubah sampai kapanpun. Oleh karena itu, sebagai miliknya, kita pun seharusnya perlu mengerti isi hati Tuhan. Dan seharusnya kalau kita tahu isi hati Tuhan, maka kita akan tetap mengasihi dia dan setia kepadanya. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami anak-anak-Mu di malam hari ini datang untuk membawa pergumulan kami, karena hanya kepadamu lah kami mengadu, kami serahkan seluruh pergumulan kami dalam kehidupan kami. Secara khusus juga di malam hari ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk dunia ini yang sampai dengan saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami mohon kesehatan dan pulihan bagi mereka yang terpapar sehingga harus melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Juga untuk pemerintah dan berbagai pihak yang berusaha keras untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mengurangi dampak dari pandemi ini ya Tuhan. Kegiatan-kegiatan untuk protokol kesehatan supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik, kami dapat mematuhinya sehingga mengurangi penularan dari virus ini ya Tuhan. Dan juga program vaksinasi yang sedang berjalan juga Tuhan berkati supaya boleh berjalan dengan baik, semua orang dapat tervaksinasi dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu dalam kuasa-Mu. Juga para tenaga medis dan dokter yang berjuang mengatasi pandemi ini dalam usaha-usaha mereka yang lain, Tuhan berkati juga. Juga saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, yang harus mengalami pengurangan penghasilan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga tahu pergumulan mereka dan menyertai mereka dan memberikan solusi, memberikan pimpinan bagi mereka dan selalu mengingatkan mereka untuk menyerahkan segala pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Juga anak-anak kami yang harus menjalani pendidikan mereka secara jarak jauh, dan walaupun beberapa di antara anak-anak kami ini sudah melakukan tatap muka tapi masih dibatasi, namun juga dengan risiko yang cukup tinggi ya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan supaya pendidikan anak-anak kami juga tetap dapat berlangsung dengan baik dan mereka disiapkan untuk masa depan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk penata layanan gereja, secara khususnya kami di GPIB Petra Bogor ini ya Tuhan. Dalam menghadapi pandemi, kami bersyukur bahwa kami sudah dapat melakukan ibadah tatap muka walaupun terbatas. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan saja. Dan karena itu biarlah Tuhan yang memberkati semuanya itu sehingga semua kegiatan ibadah kami dan juga kegiatan penata layanan kami di sini di jemaat ini dapat berjalan dengan baik. Bapak, kami juga mau serahkan pergumulan dari saudara-saudara kami jemaat GPIB Petra Bogor yang mengalami sakit. Selain dari sakit karena pandemi ini ya Bapak, dalam pergumulan kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu satu persatu dari kami sakit penyakit yang dialami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya melalui para dokter, perawat, keluarga, makanan, minuman dan obat-obatan, kesehatan saudara-saudara kami ini dapat dipulihkan. Juga untuk pergumulan kami di keluarga masing-masing dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak. Tuhan tahu apa yang kami hadapi di dalam keluarga kami masing-masing. Ingatkan kami selalu ya Bapak untuk selalu menyerahkan kehidupan keluarga kami hanya ke dalam Tuhan. Biarlah kami semua, keluarga kami semua dapat menjadi keluarga Kristen yang baik, menjadi saksi di tengah-tengah dimanapun Tuhan tempatkan kami, di tengah-tengah masyarakat di negeri ini ya Tuhan. Banyak doa dan pergumulan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam tangan Tuhan, Tuhan telah memiliki rencana yang terindah bagi kami. Apapun yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik bagi kami. Kami serahkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua. Dengan memberi persembahan sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari Malaki 3 ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan yang terambil dari Gita Bakti 82 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu, berkati dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan, serta membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu sekalian, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 585 bait 1 dan 2. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang cerah.
Bapak Ibu sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari saat ini sampai selama-lamanya.